Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi mengenai General Price Level Accounting. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ada saya sendiri, Rizky Surbakti dengan 35 Mahir 296, lalu ada Bima Fadila Arham dengan 35 Mahir 301, lalu ada Sofi Yustira Harjo dengan 35 Mahir 320, ada Ahmad Ridwan dengan 35 Mahir 325, dan kita Putri Rahmawati dengan 35 Mahir 327. Selanjutnya, untuk materi pertama mengenai penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis akan dijelaskan oleh rekan saya Gita. Kepada rekan Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Nah, akuntansi biaya historis ini berasumsi bahwa satuan moneter itu tetap stabil, namun kenyataannya daya beli dolar mengalami penurunan dari waktu ke waktu, menyebabkan perlu adanya penyesuaian. Dalam penyajian kembali, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh laporan keuangan yang menggunakan data biaya historis. Selanjutnya, kita tentukan indeks tingkat harga umum yang berlaku untuk periode tersebut. Nah, indeks harga ini adalah rasio harga rata-rata barang atau jasa pada tanggal tertentu dibandingkan tahun dasar, di mana indeks sama dengan 100, yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat daya beli dolar dalam laporan keuangan. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya di sini setelah langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan, di sini tuh kita menggunakan model sederhana yang diperoleh dari Chambers, yang dimana di sini ada M0 ditambah N0 sama dengan R0, yang dimana M0 ini yaitu pos-pos moneter, N0 yaitu pos-pos moneter bersih, dan R0 yaitu ekuitas residu. Nah, dari langkah-langkah ini tadi, kita tuh perlu untuk melakukan langkah-langkah penyajian kembali. Yang pertama itu mengumpulkan laporan keuangan biaya historis lengkap. Yang kedua, menentukan indeks tingkat harga umum yang relevan. Yang ketiga, mengklasifikasikan pos neraca menjadi moneter dan non-moneter. Yang keempat, yaitu menyesuaikan pos non-moneter menggunakan faktor konversi berdasarkan indeks harga saat ini. Dan yang kelima, yaitu hitung keuntungan dan kerugian akibat perubahan tingkat harga dalam pos-pos moneter. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya kepada rekan kita. Nah, selanjutnya materi mengenai menyesuaikan pos-pos khusus akibat perubahan dari tingkat harga umum akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan. Kepada rekan Ridwan, saya persilahkan. Baik, makasih atas pertanyaannya. Di sini akan menjelaskan mengenai menyesuaikan pos-pos kebutuhan akibat perubahan tingkat harga umum. Jadi untuk materi ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada perilaku pos-pos moneter. Jadi untuk pos-pos moneter itu adalah tetap jika dilihat dari itu dengan melihat kontra ataupun sebaliknya, dan juga tanpa melihat perubahan yang terjadi di dalam tingkat harga umum atau khususnya gitu. Dan juga lebih dari positif lagi selama periode itu harga-harga itu mengalami kenaikan. Jadi yang pertama itu ada Afrika moneter ini kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum. Dan yang kedua, untuk kewajiban moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu konsumen tingkat umum. Dan ada juga selama periode itu di mana harga-harga ini mengalami penurunan. Yang pertama, aktiva moneter ini mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum.
Dan yang kedua itu ada kewajiban menakar kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat umumnya. Selain selanjutnya ada perlakuan atau mana beberapa poin itu. Yang pertama ada accounting research story, nomor 6, ATC nomor 3, dan draft report dari FASB dan BLTA, mana tentang operasi tingkat harga umum itu mengambil posisi dengan menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan belanja. Dan poin kedua adalah hanya kerugian tingkat harga umum yang harus dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, tapi untuk keuntungan tingkat harga umum seharusnya dilakukan sebagai pos modal. Dan untuk poin ketiga, baik dari keuntungan maupun kerugian tingkat harga umum harusnya diperlakukan sebagai pos modal. Untuk poin keempat, baik dari keuntungan maupun kerugian tingkat harga seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan dengan pengecualian bagi keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan keajaiban jangka panjang dan yang seharusnya tidak muncul sampai mereka itu merealisasikan melalui penugasan kembali obligasinya. Next slide. Dan untuk poin yang kedua itu adalah melakukan pos non moneter dan ekuitas pemegang saham. Jadi untuk pos moneter ini bisa kembali menurunkan daya beli umum dengan mengalihkan biaya dari yang dilaporkan dalam laporan keuangan biaya historis dengan faktor konversi dibagi berikut. Untuk indeks tahun berjalan itu dibagi dengan indeks ketika pos non moneter ini diperoleh. Selanjutnya untuk penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ini ditahan adalah sama dengan penyajian kembali pas non moneternya. Dan juga untuk modal awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversinya. Karena untuk pengalian itu adalah indeks tahun yang berjalan itu dibagi dengan indeks ketika modal itu diinvestasikan. Jadi untuk saldo laba di sana yang tidak dapat disesuaikan oleh hanya satu faktor konversi saja yang mana mencerminkan pendapatan bersih setelah depresiasi yang diakumulasi ketika kelangsungan usaha itu dibentuk. Dan juga saldo laba di tahun ini ditentukan kembali dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada pada saat laporan keuangan dia historis untuk yang pertama kalinya dikaitkan kembali dengan satuan tingkat daya beli umum satu. Dan juga untuk saldo laba di tahun ini dapat dengan mudah ditentukan sebagai nilai sisa setelah seluruh pos lain itu yang terdapat di dalam neraca telah disajikan kembali. Yang lebih untuk poin kedua itu adalah pada periode berikutnya itu saldo laba ditahan ini pada akhir periode dan acuan tingkat daya beli saat ini dapat dinyatakan dengan yang poin pertama pendapatan pasti yang satuan tingkat daya beli umum satunya dilaporkan dalam bentuk tingkat harga umum. Dan poin kedua itu fungsi yang berasal dari keuntungan dan kerugian tingkat harga umum pada pertumbuhan ekuitas pemegang saham moneter. Next slide. Mungkin sekian dari saya sebelumnya pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Ridwan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara moneter dengan non-moneter. Nah, ini tuh penting untuk bisa membedakan pos-pos moneter ataupun non-moneter karena terdapat perlakuan yang berbeda dari kedua jenis pos ini. Nah, untuk yang moneter yang pertama, saham preferen yang dicatat dalam jumlah sama dengan nilai likuidasinya dalam jumlah tetap atau harga kembali itu menjadi moneter. Nah, sedangkan di non-moneter, saham preferen yang dicatat dalam jumlah yang kecil daripada nilai likuidasinya dalam jumlah tetap itu menjadi non-moneter. Nah, lalu perbedaan yang kedua, moneter itu tidak dapat diklasifikasi pajak penghasilan tangguhan, sedangkan yang non-moneter dapat diklasifikasikan pajak penghasilan tangguhan. Perbedaan yang ketiga, pada moneter, mata uang asing itu dianggap serupa dengan pos-pos mata uang domestik, maka mereka ini adalah pos-pos moneter. Sedangkan pada non-moneter, mata uang asing itu dianggap sebagai komoditas, maka merupakan pos non-moneter. Perbedaan selanjutnya yaitu pada moneter, utang jangka panjang dalam
mata uang asing itu dapat dinyatakan dengan menggunakan kurs penutupan. Nah, sementara di non-moneter, utang jangka panjang dalam mata uang asing itu dapat dinyatakan menggunakan kurs historis. Perbedaan yang terakhir, pada moneter, uang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada di bawah harga konversi. Nah, sedangkan pada non-moneter, uang yang dapat dikonversi itu ketika harga pasar dari saham berada di atas harga konversi. Nah, selanjutnya, untuk materi indeks harga akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi. Kepada rekan Sofi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi indeks harga. Indeks tingkat harga itu membandingkan perubahan harga barang atau jasa dari satu periode ke periode lain. Indeks ini dinyatakan sebagai hubungan rata-rata harga dari sekelompok barang atau jasa dalam satu rangkaian waktu. Adapun untuk rumus indeks harga, yang pertama itu ada indeks tidak ditimbang, itu dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama angka indeks harga atau price, itu rumusnya seperti ini. Yang kedua, angka indeks nilai itu value, rumusnya seperti ini. Dan yang ketiga, angka indeks kuantitas, I untuk quantity, rumusnya seperti ini. Next slide. Dan yang kedua itu ada indeks tertimbang. Indeks tertimbang ini dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama ada metode agregatif sederhana, yang kedua metode Pascal, yang ketiga metode Las-Peyres, yang keempat metode Drobisch and Bowley, dan yang terakhir itu metode Irving-Fisher. Dan untuk rumusnya itu sudah saya cantumkan seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan Sofi. Nah, selanjutnya untuk topik yang terakhir mengenai akuntansi tingkat harga umum akan dijelaskan oleh rekan saya Bima. Kepada rekan Bima, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi tingkat harga umum. Jadi langsung saja, untuk definisinya sendiri itu adalah konsep dalam materi akuntansi yang bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga akibat inflasi atau deflasi. Nah, pada dasarnya, akuntansi tradisional itu menggunakan prinsip harga historis, yaitu mencatat aset dan transaksi berdasarkan nilai pada saat terjadinya. Namun, dalam kondisi inflasi, angka-angka tersebut menjadi kurang relevan karena tidak mencerminkan nilai ekonomi saat ini. Nah, jadi akuntansi tingkat harga umum itu melakukan penyesuaian seluruh komponen laporan keuangan menggunakan indeks harga umum seperti indeks inflasi agar angka-angka tersebut mencerminkan daya beli yang aktual atau sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu. Caranya, setiap akun dalam laporan keuangan dikalikan dengan faktor penyesuaian yang berasal dari perubahan indeks harga. Nah, tujuan utama dari metode ini itu untuk menjaga relevansi, keadilan, dan keandalan laporan keuangan di tengah perubahan tingkat harga, sehingga para pengguna laporan seperti investor, kreditor, dan manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, ini ada contoh, misal di tahun 2020 tuh harga mesin dibeli seharga 50 juta. Nah, di tahun berikutnya ada penyesuaian kenaikan indeks harga sebesar 20%. Nah, maka harga mesin tersebut akan disesuaikan untuk menjaga relevansi, yaitu menjadi 60 juta. Nah, dengan demikian laporan keuangan menjadi lebih akurat dalam menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, berakhir sudahlah presentasi dari kami mengenai General Price Level Accounting. Kami mohon maaf atas kesalahan selama presentasi berlangsung. Kami juga berterima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami, terima kasih.